terkait dengan BPH ya. Kalau Anda baca di skenario-nya udah dibaca-baca belum? Hah? Panduan SCL-nya udah dibaca belum ya? Sudah Bu, sekilas. Nah, Baru ini sekilas. tadi berarti Bu Nurun belum jadi masuk ya? Belum Ibu. Ya udah berarti nanti dianukan nanti katanya mau sore boleh atau besok pagi terus besok siang jam 1 nanti RPS-nya mudah-mudahan selesai Bu Umi jam siang jam 13. Nanti misalnya besok ada kosong nanti Ibu isi lagi aja nggak apa-apa ya. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan terkait dengan batu ginjal, kemudian gagal ginjal dan ISK ya, itu yang sering terjadi pada pasien dengan yang berkaitan dengan di sistem perkembangan atau terkait dengan eliminasi urin ya. Itu beberapa penyebab. Saya share screen dulu. Kemarin baru BPH ya. Enggak Ibu. ISK dulu ya. Atau tadi sambil ini saya share screen ada yang mau ditanyakan tadi terkait dengan penyusunan SOP? Izin bertanya Ibu, Ya, yang silakan. bagian dokumentasi itu berupa gambar atau dokumentasi setelah dilakukan pelaksanaan seperti SOAP gitu Bu? Dokumentasi itu terkait dengan setelah melakukan tindakan, kita kan melakukan evaluasi terus mendokumentasikan. Nah, yang didokumentasikan meliputi apa saja? Tadi sudah sekilas sudah saya sampaikan, jadi ada nama tindakan, kemudian jangan lupa setelah selesai melakukan tindakan, Anda evaluasi pasien. Evaluasi itu tentang apa? Ya respon pasien. Respon pasien dengan cara menanya. Bagaimana setelah dipasang kateter, apa sudah dengan dipasang kateter urinnya kan bisa keluar. Jadi dengan menanya, dengan mengobservasi setelah terpasang kateter, bagaimana respon pasien nih? Pasiennya kalau sudah berkurang kemih apa kencingnya kan akan sedikit lega pasiennya kan rileks sehingga dengan tanya gimana apakah sudah terasa lega kan gitu terus habis itu di observasi urin outputnya, warnanya, apakah jernih kuning atau kuning pekat. Nah, itu kalau kuning pekat kan menunjukkan seseorang kekurangan cairan atau ada warna kemerahan atau bisa juga kok warna seperti putih susu kental. Nah, itu nanti silahkan dikaji lebih lanjut atau itu untuk rencana tindak lanjut. Misalnya kalau karena ada misalnya seperti susu, Anda tanya, adakah riwayat infeksi? Kemudian juga apakah ada riwayat keluhan terkait dengan pada saat berkemih? Nah, seperti kemudian juga nanti Anda lihat atau Anda cocokkan dengan hasil observasi terkait dengan di alat kelaminnya. Apakah ada lesi, adakah mungkin di situ ada kemerah-merahan atau ada ya kalau ngomong lesi tahu ya? Tahu kan lesi? Enggak Ibu, luka. Kelainan kulit. Jadi apakah ada di situ luka atau ada ya entah ada bisul dan sebagainya silahkan nanti dikaji lebih lanjut. Kalau misalnya warnanya kuning pekat kok kental, Anda bisa tanya bagaimana asupan cairan selama 24 jam. Kemudian pasiennya ini masuk termasuk pasien-pasien yang perlu restriksi cairan atau tidak. Pasien yang perlu merestriksi cairan itu seperti apa? Misalnya pasien gagal ginjal, pasien gagal jantung, atau juga pada pasien-pasien yang mengalami kebocoran plasma ya. Itu bukan membatasi cairan kalau orang kebocoran plasma misalnya pada pasien pasien DHF itu bukan mengurangi cairan yang ini tapi terutama cairan-cairan yang isotonis atau hipotonis. Jadi yang diberikannya yang hipotonis sehingga pada saat hipertonis sehingga pada saat diberikan cairan tidak langsung keluar gitu ya, seperti itu atau tidak akan mengalami kebocoran-kebocoran ke jaringan interstisil. Ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih.
Lanjutkan ya, sekarang terkait dengan ISK atau UTI, bahasa Inggrisnya UTI, urinary tract infection. Kalau ISK infeksi saluran perkemihan ya. Nah, ini juga sering terjadi pada pasien. Saya masih pakai logo lama ya, belum sempat ganti. Jadi untuk infeksi ini masih juga mendominasi ya, sering terjadi, kadang-kadang tidak kita sadari. Ini juga sering terjadi pada perempuan, karena apa? Nah, ISK itu karena berkembang biaknya mikroorganisme di dalam saluran perkemihan. Jadi bisa pada uretra, bisa pada kandung kemih, bisa pada uretra, atau bisa juga pada ginjal ya. Jadi tempatnya nanti istilahnya pun mengiringi organ yang terkena. Jadi kalau organ yang terkena, kalau namanya infeksi itu nanti sering menggunakan istilah-istilah nama organ terus diakhiri dengan kata itis-itis ya. Jadi seperti misalnya mengalami ISK di kandung kemih namanya sistitis, kalau di uretra namanya uretritis, kalau di piolum atau di ginjalnya namanya pielonefritis, kalau mengenai di nepronnya nefritis ya. Gitu. Nah, ISK ini juga masih sering ditemukan, apalagi di sini pada wanita ya, pada wanita lebih banyak. Kenapa? Karena pada wanita dilihat secara anatomi saluran perkemihan atau uretra wanita itu pendek dan juga berdekatan dengan anus, sehingga di sini kadang-kadang bisa saja karena terkontaminasi dari anus, di mana anus kurang bersih sehingga di situ ada bakteri E. coli ya. Ini baik di negara maju maupun di negara berkembang, wanita itu mendominir terjadinya ISK ya. Jadi ini dilihat selain anatomi, kemudian juga di sana ada anus yang dekat vagina atau dekat orifisium uretra. Atau bisa juga karena saking bersihnya kadang-kadang cebok menggunakan sabun. Nah, itu juga nanti akan merubah yang di lingkungan daerah vagina itu bersifat asam dengan disabun terlalu bersih antiseptik nanti akan mengubah menjadi basah sehingga di situ rentan akan terkena mikroorganisme ya, seperti itu. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya bisa bermacam-macam bakteri yang sering memang E. coli karena di situ berdekatan dengan anus. Bisa juga karena ada Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas ya dan sebagainya. Nah, di sini itu tadi beberapa penyebabnya. Kemudian faktor risiko seseorang itu kena ISK itu pada kondisi-kondisi di mana pada seseorang atau pasien yang mengalami kegagalan dalam pengosongan kandung kemih ya. Jadi di sini pada saat buang air kecil itu tidak sempurna. Kita ketahui kemarin di dalam urin itu ada macam-macam, ada 2O, ada elektrolit, non elektrolit dan juga ada toksin ya yang nanti itu bisa mengiritasi ya. Kemudian bisa juga pada penurunan daya tahan tubuh. Nah, kalau ngomong penurunan daya tahan tubuh itu bisa berbagai macam infeksi atau penyakit yang bisa terkena atau bisa mengenai pada individu yang bersifat atau yang mempunyai imunosupresif. Nah, orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh itu misalnya seperti pasien apa? Halo? HIV. Ya, selain pasien HIV, pasien apa lagi? Pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat sitostatika ya itu bersifat imunosupresif atau pasien-pasien yang mendapatkan kortikosteroid. Masih ingat toh obat-obat kortikosteroid? Halo, gulungan obat kortikosteroid masih ingat? Agak lupa Ibu. Yang berakhiran son, dexamethasone, kalmethasone, prednison, bukan orson ya. Kalau orson kan sirup, kalau gitu ya. Jadi yang berakhiran son itu nanti bisa efek sampingnya mengakibatkan imunosupresif atau obat-obat antiinflamasi. Kemudian juga bisa juga pada individu yang
setelah mendapatkan beberapa tindakan prosedur, entah seperti pemasangan kateter atau bisa prosedur sitoskopi ya di pemeriksaan yang memasukkan alat melalui uretra. Nah, di sini makanya kita perlu perhatikan pada saat memasang kateter, pada saat memasukkan alat ke dalam tubuh kita, itu memperhatikan prinsip aseptik meskipun secara fisiologi tubuh kita itu enggak steril, namun tindakan-tindakan yang kita itu berupa manipulasi sebaiknya mempertahankan prinsip aseptik supaya jangan sampai tindakan kita nanti itu malah maunya menolong tapi berdampak pada menimbulkan efek tadi infeksi, begitu ya, seperti itu. Kemudian di sini manifestasinya apa saja? Nah, manifestasinya dalam keadaan normal seseorang itu kalau habis berkemih itu bersukaria ya, nggak ada orang habis berkemih itu kok sedih karena kehilangan. Nah, tapi dia senang habis buang air besar, habis eliminasi fekal maupun eliminasi urin itu akan gembira. Namun di sini pada pasien yang mengalami ISK akan tampak ada reaksi yang tidak enak karena pada saat berkemih atau pada saat buang air kecil itu merasakan adanya rasa sakit, ada disuria, entah itu rasanya nyeri, jegrak ataupun juga bisa juga karena adanya rasa panas ya, seperti itu. Dan juga kalau kita pada keadaan normal itu misalnya mau berkemih karena tempat toiletnya jauh atau di toiletnya antri, maka kita masih bisa menahan. Tapi pada keadaan terjadi ISK itu sulit untuk menahan ya. Jadi keinginan berkemihnya itu lebih besar karena di situ kita ingat kalau terjadi infeksi itu untuk menampung, untuk menahan itu tidak bisa karena akan ada rasa sakit sehingga akan langsung sepinternya pun juga nanti akan mudah ya, mudah tidak bisa terkontrol sehingga untuk menahan itu sulit. Kemudian juga ada keluhan stranguria atau sulit berkemih. Nah, selama ini kan kalau orang sudah terjadi akumulasi urin pada saat tidak ada tadinya nggak ada rasa ingin berkemih aja, kalau nanti kita ke toilet dengan menghidupkan air keran itu akan terstimulasi. Maka di sini dalam rangka juga pencegahan terjadinya ISK, jangan menahan buang air kecil. Nah, kadang-kadang kalau saat bepergian itu kan pada menahan buang air kecil, takut nanti repot di jalan, takut repot males antri di toilet, takut juga nanti berhenti-berhenti. Nah, itu terus menahan. Pada saat menahan itu nanti itu berisiko juga terkena ISK. Maka untuk supaya nanti tidak merepotkan berhenti melulu transportasinya, maka pada saat ada salah satu penumpang itu pingin berkemih, maka yang lain pun meskipun belum merasakan seyogianya segera ikut ke toilet dengan cara apa? Yang tadinya nggak terasa nanti kerannya diputer ada air mengalir pasti akan terasa ingin berkemih. Itu ya, itu cara toilet training pada orang dewasa yang supaya tidak mengganggu di dalam perjalanan dan tidak menahan kemih ya sehingga risiko untuk terkena ISK itu bisa diminimalisir. Kemudian juga bisa terjadinya disertai kejang otot pinggang. Nah, dalam keadaan normal itu pada saat berkemih ya udah nahan bisa nanti untuk setelah ada pada tempatnya langsung seperti kayak ditumpahkan ya, tidak akan ada rasa sakit, justru malah menimbulkan rasa bahagia, lega ya. Kemudian juga adanya tenderness itu rasa nyeri ya, nyeri pada saat mau buang air kecil atau pada saat mengosongkan kandung kemih. Pun telah kosong akan masih nyeri. Kemudian nokturia itu buang air kecil di malam hari. Buang air kecil di malam hari itu jarang terjadi. Yang sering terjadi pada mau tidur. Kalau mau tidur buang air kecil nanti pada saat malam hari itu tidak akan terjadi kecuali pada individu-individu atau orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat diuretik ya. Masih ingat obat-obat diuretik kayak apa aja macamnya? Halo, obat diuretik. Hmm?
Farmakologi sudah dapat belum? Sudah. Mana obat-obat yang masuk golongan diuretik? Furosemid, Ibu. Ya, furosemid. Terus apa lagi? Obat hipertensi. Ya, obat-obat hipertensi yang salah satunya obat hipertensi itu ada yang memperlancar pengeluaran urin ya. Jadi di sini hendaknya supaya malam hari itu tidak mengganggu obat-obat anti hipertensi tadi, seyogianya Anda sarankan diminum pada waktu pagi hari sehingga kalau harus keluar masuk buang air kecil tidak mengganggu tidurnya. Kalau siang-siang kan jarang tidur, misalnya tidur nanti jam 2. Sebelum tidur buang air kecil, nanti setelah tidur buang air kecil lagi, masih terang. Karena kalau malam hari itu tidurnya kan panjang, sehingga nanti kalau minum obatnya pada mau tidur, pada saat mau tidur, nanti tengah malam terasa kencing ya, seperti itu. Kemudian juga ada prostatismus. Jadi kesulitan memulai berkemih. Nah, di sini karena ada ISK itu kesulitan. Kenapa itu terjadi? Karena di situ ada peradangan sehingga pada saat mau mulai berkemih itu kan terjadi kontraksi ya. Saat kontraksi itu kalau ada peradangan kan akan terasa sakit. Kontraksi entah dilatasi akan terasa sakit atau ada cairan itu juga akan terasa sakit karena kalau ada cairan berarti harus dilatasi saluran perkemihan. Sehingga di sini pada saat pengosongan terjadi vasokonstriksi, pada saat menahan itu terjadi vasodilatasi, pada pasien yang mengalami ISK itu mengalami kesulitan ya. Pada saat mau buang air kecil sakit, pada saat terjadi penumpukan urin juga sakit ya, seperti itu karena jaringannya kan rusak ataupun terjadi iritasi. Itu kita ingat saluran pencernaan kita, kerongkongan kita misalnya karena itu loh, pancingan, faringitis, paringnya menelan ludah aja sakit kan? Ya, itu bayangannya. Karena kalau faringitis agak sering terjadi berbeda dengan ISK ya. Jadi orang yang sering menahan kencing atau yang kurang minum. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostiknya, jadi gampang ya nanti waktu anamnesa, waktu pemeriksaan fisik gampang. Kemudian oh ya, waktu pemeriksaan fisik, nah di sini pada saat pemeriksaan fisik jangan lupa kalau pasien itu mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi atau pipisnya nggak lancar, pada saat inspeksi nanti di daerah abdomen, di daerah suprapubis akan tampak lebih buncit ya, atau adanya distensi atau tampak cembung suprapubisnya. Pada saat dipalpasi, pasien terasa nggak nyaman adanya pembesaran. Kemudian pada saat diperkusi terdengar suara garis atau peka ya, tidak nyaring. Kemudian bisa dikombinasi lagi atau hasil pemeriksaan diagnostiknya loh, kok pada saat pemeriksaan urin makroskopis dengan mata telanjang kok urinnya berwarna merah, kok urinnya berwarna keruh, kok urinnya kok tidak jernih putih. Nah, maka perlu nanti dicek kemungkinan adanya infeksi. Infeksinya karena apa? Bisa saja dilakukan pemeriksaan kultur. Lah, kultur urin ini memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Maka kadang-kadang dokternya memberikan obat kalau sudah tahu AL-nya tinggi, demam, kemudian juga haluaran urinnya kok tampak keruh, maka dokter langsung ngasihkan obat antibiotik dengan spektrum luas ya, belum spesifik ya, ceftriaxone atau apa ya. Tapi untuk lebih spesifiknya nanti bisa melihat hasil kultur karena di dalam hasil kultur di sana nanti oh masih sensitif terhadap jenis antibiotik yang mana itu nanti akan kelihatan sehingga di situ bisa menunjukkan, bisa mengarahkan dokternya tahu langsung oh ini masih sensitif terhadap obat antibiotik jenis A, B, C, D ya seperti itu. Sehingga nanti obat yang diberikan sesuai dengan hasil kultur berarti yang masih sensitif. Kemudian pemeriksaan urinalisis, kemungkinan adanya hematuria, maka di sana akan tampak adanya apa? Merah. Kalau ada piura ataupun adanya sel darah putih di dalam urin, maka akan berwarna kental putih ya.
Kemudian pemeriksaan yang lain untuk menegakkan adanya suatu masalah bisa dengan dilakukan IVP, intravena venospielografi. Jadi memasukkan zat kontras melalui intravena yang akan masuk ke dalam ginjal. Ya, ini misalnya untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan kok urinnya tidak lancar, ada permasalahan di mananya. Atau jangan-jangan ada massa, jangan-jangan di sana ada benda asing yang menyumbat saluran perkemihan. Ya, entah itu benda asingnya itu patahan dari jaringan atau tumor ataupun adanya plak-plak ya seperti itu. Kemudian sitoskopi. Nah, ini pemeriksaan yang langsung menggunakan alat masuk ke dalam uretra. Dan USG ini bisa ini untuk mendeteksi kira-kira ada apa sumbatannya di dalam. Oh, jangan-jangan ada pertumbuhan jaringan seperti BPH, maka nanti perlu dilakukan pengerokan. Kemudian USG berarti dilakukan penggambaran secara 3D ya. Itu sehingga di penata laksananya karena tadi ISK itu seringnya atau lazimnya itu karena bakteri, maka di situ bisa diberikan obat-obat antibiotik yang bisa masuk ampicillin, tetrametropin, sulfamethoxazole, chloramphenicol, macam-macam atau amikacin. Nah, di sini nanti sebelum diberikan obat, Anda perlu tanyakan, adakah riwayat alergi, ya, sehingga ini jangan sampai pasien ternyata ada riwayat alergi. Nah, kalau ngomong riwayat alergi itu bukan pertama kali dulu yang bisa saja pada waktu-waktu yang lalu saat dirawat itu tidak ada riwayat alergi. Tapi untuk kali ini bisa saja. Karena apa namanya daya tahan tubuh seseorang itu dari waktu ke waktu kan tidak stabil. Maksudnya bisa naik, bisa turun. Ya, syukur-syukur kalau stabil ya. Karena di sini memperhatikan waktu istirahat cukup, tidur cukup, dan asupan nutrisi yang cukup. Ya, seperti itu. Ini tadi prinsipnya ISK lah. ISK itu bisa terjadi di masing-masing tempat ya. Kalau di kandung kemih ya berarti sistitis. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan BPH. Pada saat terjadi BPH, penyempitan pada uretra, maka akan mengakibatkan reflux urin ke atas kan? Kemarin masih ingat gambarnya? Nggih, Bu, masih. Ya, maka di sini nanti juga bisa akan mengakibatkan adanya reflux tadi akan mengakibatkan menjadikan salah satu penyebab terjadinya infeksi di kandung kemih. Jadi apabila urinnya nggak lancar, nggak bisa keluar, maka nanti bisa mengiritasi saluran perkemihan, kandung kemih. Nanti kok ya juga nggak ngalir, nanti bisa tadi berbentuk divertikel kantong-kantong di kandung kemih. Nanti kok ini juga nggak bisa keluar, akan padahal produksi terus-menerus ya, maka akan terbentuk divertikel atau kantong-kantong di bagian uretra. Ureter ya, ureter kalau yang panjang itu bukan uretra, ureter ya, seperti itu. Itu beberapa kondisi yang mengakibatkan adanya kelainan di pola eliminasi yang terkait dengan urin. Ya, seperti itu. Ini kondisi kandung kemih, kalau terjadi adanya peradangan akan tampak merah. Kalau ada perlukaan kayak gini pada saat mau mengosongkan kandung kemih, pada saat mau mulai mengalirkan air atau urin, itu kira-kira sakitnya disebabkan apa? Ya ini, kalau ada luka maka saat melakukan kontraksi itu bisa mengkerut, bisa berdilatasi, maka itu akan menimbulkan rasa sakit ya, seperti itu. Ini ya.
Kemudian kalau ini terjadi infeksi, akan ada jaringan yang pada mati, rusak, nekrosis ya. Kita ingat di mekanisme adaptasi sel. Jadi sel itu secara fisiologis juga akan mati, tapi pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa mengakibatkan kematian sel. Ya, sel yang ada dalam tubuh kita yang terinfeksi ya. Seperti itu. Ini kondisinya. Ya, di sini beberapa manifestasinya tadi keinginan untuk berkemih itu sangat mendesak sehingga sulit untuk ditahan. Kemudian sering berkemih, ada rasa panas baik sebelum maupun sesudah. Kemudian ada nyeri atau spasme pada area pemasangan. Ya, kemudian juga ada piuria. Ya, ini saudara putih, hematuria saudara merah. Kemudian pemeriksaan kultur ya, seperti itu. Sehingga penata laksanaannya bagaimana? Nah, kalau itu karena bakteri diberikan antibiotik. Ini macam-macamnya ya yang digunakan antibiotiknya. Kemudian kalau pada ureter, nah ini inflamasi di uretra. Saya kira sama ya, ini tergantung namanya. Lah, ini kalau di ureter bisa disebabkan berbagai macam ini seperti uretritis gonoreal, uretritis non gonoreal ya. Di sini bisa disebabkan ditularkan melalui kontak seksual atau hubungan seksual. Makanya sering disebut dengan penyakit menular seksual atau PMS ya. Kalau yang material bisa juga di sini karena adanya jamur ya, atau bisa juga karena adanya ureum yang tinggi yang tidak bisa dikeluarkan. Itu saya kira beberapa sebabnya. Ini konsep diagnosanya, ada nyeri suprapubis, sering nusuk. Kemudian urgensi berkemih terganggu, ada desuri, nokturi, kemudian ada noktural, kemudian ada hematuria, bermacam-macam ini yang bisa kita temukan ya. Diagnosa yang lain muncul, nah, ada nyeri, ada inkontinensia urin reflux, kurang pengetahuan, kemudian ada masalah kolaborasi. Itu ya, ada masalah aktual, ada yang kolaborasi. Jadi nanti saat Anda melakukan mengikuti ujian sudah jelas, sehingga nanti Anda akan dihadapkan pada suatu kasus vignette yang di situ ada identitas pasien itu yang menunjukkan settingnya gimana, kemudian keluhannya, syukur-syukur ada diagnosa medisnya. Terus hasil pengkajiannya apa yang ditemukan saat menggunakan wawancara atau interview dan saat melakukan observasi serta implementasi. Nyeri berhubungan dengan inflamasi. Kemudian inkontinensia urin berhubungan dengan eliminasi yang menurun tadi. Ya. Kemudian kurang pengetahuan, jelas semua pasien itu bisa mengalami kurang pengetahuan terkait dengan pengetahuan akan penyakitnya, pengetahuan cara penanganan penyakitnya, pengetahuan cara pencegahannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, nah ini perencanaan. Di sini perencanaan ditujukan untuk mengurangi rasa nyeri atau pasien tidak nyaman. Kemudian juga untuk mengurangi pasiennya biar tidak sering berkemih. Nah, ini tujuan ini secara umum ya. Kemudian peningkatan pengetahuan tentang tindakan pencegahan. Ya, nanti kalau terjadi risiko apa yang harus ditangani atau untuk mencegah terjadinya infeksi seperti mana. Kemudian peningkatan pengetahuan dan tidak terjadi komplikasi. Itu beberapa tujuan yang akan kita rumuskan ya, ataupun yang akan kita capai. Kemudian di sini mengurangi nyeri dengan memberikan apa?
analgetik. Kalau karena nyerinya itu disebabkan karena ada bakteri tadi, maka diberikan antibiotik penyebabnya ya, tidak hanya berupa simptomatis. Kemudian diberikan obat-obat antispasmodik, jadi karena ya biar rileks, biar tidak tegang, biar tidak stres. Kita ingat kalau terjadi stres, saraf simpatis yang berperan, sehingga di sini akan sensitif terhadap pengaktifasian nyeri, terutama saraf simpatisnya akan terpacu ya, sehingga akan membuka sinyal tadi akan dikirim sehingga akan terangsang timbul rasa nyeri. Kemudian juga pemberian analgetik bisa ketorolak, aspirin dan sebagainya. Nah, ingat pada pasien yang mendapatkan obat analgetik mengurangi rasa sakit itu juga mempunyai efek samping ya. Apa efek sampingnya teman-teman? Mengantuk. Apa enggak? Ada beberapa analgetik yang mengurangi rasa kantuk, ada beberapa analgetik yang memiliki keluhan diare, diare konstipasi. Contoh obat analgetik. Apa? Belum, nggak hafal. Mengantuk, Bu. Mengantuk. Oh ya. Jadi jangan lupa ya, nanti masing-masing gulungan obat-obat tadi nanti diperhatikan, diingat kembali jenisnya, efek samping dan efeknya. Karena apa? Kita sebagai perawat nanti memonitor respon pemberian tindakan dan efek dari pemberian tindakan. Dan perencanaan dini untuk mengurangi frekuensi urgensistensi ya. Kemudian juga klien didorong untuk minum yang banyak pada saat infeksi, karena tadi terjadi infeksi itu bisa karena urinnya nggak lancar, bisa juga karena sering menahan kencing. Maka di sini dalam rangka untuk supaya kencingnya banyak, cepat keluar sehingga kuman-kuman tadi bisa keluar bersama urin, maka minum yang cukup dengan catatan pasiennya tidak ada masalah gangguan dalam kebutuhan cairan seperti pasien gagal ginjal, gagal jantung itu harus dibatasi, jangan kontradiktif suruh minum banyak. Maka sebelum menganjurkan Anda harus mengkaji dulu pasiennya ada enggak ya kontradiksi terhadap anjuran untuk minum banyak. Itu ya. Sehingga kita harus mendorong klien untuk banyak minum untuk supaya ginjalnya tetap bagus ya, aliran darahnya juga baik dan bakterinya pun ikut keluar bersama urin ya. Kalau sering berkemih itu juga mencegah terjadinya SK. Kemudian juga menghindari cairan yang mengiritasi seperti kopi, teh, alkohol itu kan juga bisa mengiritasi. Kemudian anjurkan untuk sering berkemih. Nah, berkemih jangan ditahan ya untuk mengosongkan. Kemudian edukasi pada pasien terhadap kebersihan pada orifisium uretra atau vagina. Boleh menjaga kebersihan tapi jangan terlalu bersih. Setiap habis kencing terus nanti dibersihin pakai sabun ya. Nah, makanya nanti berisiko karena saking bersihnya sehingga akan merubah tadi yang di daerah vagina itu asam menjadi basa sehingga di situ berisiko untuk sering terkenanya infeksi akibat karena bakteri. Kemudian juga edukasi yang lain agar apa melakukan bilas apabila ada bakteri ya. Kemudian hindari kopi, teh. Ya. Tapi kayaknya ini sulit ya, sekarang udah menjadi habit atau pola. Anak-anak muda pada suka minum kopi, Coca-Cola ya, seperti itu. Atau banyak minum-minuman yang dengan obat-obatnya ataupun jenisnya itu ada yang bersifat iritan. Ini pun harus minum. Kemudian pengenalan ISK secara dini pada pasien, kemudian juga kemungkinan komplikasi itu dikenalkan, dan ingat bahwa infeksi ini pun juga bisa sering kambuh ya.
Karena apa? Dari tadi tidak bisa langsung mati bersih ya. Mungkin bisa saja masih berada di saluran perkemihan. Kemudian minum obat-obat antimikrobakterial dengan tepat dan harinya pun juga harus sesuai. Kalau di daerah saluran perkemihan atau daerah bawah itu kan daerah kotor ya, sehingga di situ untuk pemberian antibiotiknya itu bisa sampai 10 sampai 14 hari. Obat ini harus habis ya, sehingga benar-benar bakteri tadi bisa mati. Kemudian minum cairan yang jumlahnya banyak, bebas selama tidak ada gagal ginjal, nggak ada gagal jantung ya. Terus juga supaya sering berkemih, terus menjaga personal hygiene. Nah, ini untuk pasien-pasien yang gemuk juga itu berisiko ya, karena pasien yang gemuk itu pada saat jongkok, tapi kalau menggunakan kloset duduk mah agak enak. Menggunakan kloset duduk pun juga klosetnya harus bersih, jangan sampai ternyata kurang higienis sehingga pada saat duduk itu bisa media untuk penyebaran kuman. Ya. Nah, di sini untuk cebok, kalau orang jongkok tuh kalau orang gemuk kan tidak bisa cebok yang benar tuh kan dari depan ke belakang, karena orifisium uretra lebih bersih dibandingkan dengan anus. Tapi kalau nanti dari belakang ke depan, nanti dari kotor ke bersih. Lah ini yang sering mengakibatkan kenapa kok sering terjadi E. coli pada ada infeksi ISK pada wanita. Nah itu tadi karena terkontaminasi E. coli, bisa karena pada pasien yang karena kurang menjaga personal hygiene-nya, entah karena kalau pas menstruasi tidak sering mengganti pembalut, kemudian pada saat cebok dia besinya dari arah depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan karena tidak sampai. Kemudian lakukan inspeksi sesering mungkin terhadap karakteristik urin. Jadi nanti saat Anda itu mengobservasi, entah pada saat ada pasien keluhan berkaitan dengan haluan urin atau pada saat masang kateter yang harus dievaluasi, karakteristik urin meliputi volume, berapa banyak yang keluar, berapa cc, kemudian baunya, kemudian juga warna ya, warna urinnya apakah kuning pekat. Nah, itu mengindikasikan kekurangan cairan atau malah menjadi seperti teh merah. Nah, itu bisa pada pasien adanya gangguan di empedu maupun di hati. Kemudian lakukan perawatan perineal dengan menggunakan sabun dan air bersih tiap hari. Tapi ingat loh, jangan yang basahnya tinggi. Gunakan sistem tertutup ketika mengambil spesimen urin pada pasien terpasang kateter. Kemudian kaji dan cermati tanda-tanda vital atau tingkat kesadaran yang menunjukkan adanya sepsis. Ya, itu apa tanda-tanda sepsis? Tanda-tanda vitalnya bisa nadinya banyak, ning kecil hampir nggak terdengar, frekuensi napasnya juga bisa cepat ya, tensinya nanti juga bisa menyesuaikan tergantung hari-hari biasa pasiennya cenderung hipertensi atau normal ya, itu yang perlu kita perhatikan. Terus kesadarannya yang memang yang tidak kalah penting ya PCR-nya ya. Nah ini kondisi apabila terjadi ISK pada saluran perkemihan atas atau pada ginjal. Nah, ini kalau ada pyelonephritis bisa karena juga bakteri. Ya, kemudian pyelonephritis juga sering terjadi karena akibat dari reflux pada uretrovesikel yang kemarin misalnya pada pasien BPH itu ya, atau pada pasien yang mengalami obstruksi saluran perkemihan bagian bawah. Kemudian juga obstruksi saluran kemih itu akan meningkatkan kerentanan ginjal terhadap terjadinya infeksi. Karena kita ingat bahwa di dalam kandung kemih itu, kandung kemih di dalam urin itu banyak mengandung berbagai macam kuman. Sehingga itu harus dikeluarkan. Apabila tidak bisa dikeluarkan karena jalannya yang tersumbat, maka resiko terkena gangguan atau terjadi infeksi di ginjal. Kemudian pyelonephritis juga dapat berlangsung secara akut maupun kronis, ini tergantung berapa lama. Kalau lebih dari 3 bulan berarti kronis. Ya. Nah ini kondisi-kondisi ginjal yang kalau terinfeksi, warnanya saja ya kayaknya sudah enggak nanti ya.
Ini etiologinya juga sama bakteri ya. Nah, di sini penularannya bagaimana secara hematogen. Hematogen itu apa? Mengikuti aliran darah. Ya. Kalau yang mengikuti kelenjar limfa namanya apa? Limfoid. Limfobik. Nah, jadi kita ingat ya bahwa ternyata ginjal itu menyerap darah atau memerlukan darah atau darah itu dari dalam tubuh dibawa ke ginjal sebanyak 20-25%, seperempatnya. Kalau misalnya darahnya itu 5.000, kemudian kasus penyebaran secara hematogen itu kurang dari 3%. Ini manifestasi terjadi periodontitis akut, ada demam pasti. Kalau ada infeksi apapun pasti ada sertai demam, nyeri pada bagian yang terinfeksi. Kemudian terjadi leukositosis, peningkatan angka leukosit. Maka nanti Anda harus ingat berapa nilai angka leukosit normal. Gitu nih. Kemudian juga adanya bakteri atau sel darah putih pada urin. Itu dilihat secara makroskopis, tapi secara mikroskopis untuk mengetahui apakah bakteri ataupun karena jamur, itu Bapak yang tahu. Kemudian adanya disuria, adanya sel darah putih tadi piura, disuria kesulitan, kemudian adanya sering berkemih, pembesaran di ginjal pasti. Kalau ada inflamasi berarti di sana ada tumor. Ada 4-5 ya, dolor, kolor, rubor, tumor, fungsi lain. Ya. Kemudian pemeriksaan diagnostiknya sama ya tadi seperti pada pemeriksaan bagian atas. Ini yang kronis itu apabila lebih dari 3 bulan. Sehingga sampai pasiennya tampak letih, sakit kepala, anoreksia, nafsu makan menurun, poliuri. Nah, ini haus yang berlebihan, kehilangan berat badan. Kemudian dievaluasi terkait dengan diagnostiknya, hasil IVP-nya, hasil biolonya, ya, itu seperti apa. Nah, ini tentunya akan mengalami kenaikan. Kemudian pemberian antimikrobakterial. Sini bisa dikombinasi ya, tergantung daripada hasil kulturnya tadi. Ini lebih sensitif terhadap antibiotik yang mana, nanti akan ada rekomendasi di hasil pemeriksaan kultur nih. Kemudian komplikasi yang bisa terjadi kalau ISK itu bisa penyakit ginjal stadium akhir, kalau kronis bisa terjadi hipertensi karena di sini kalau ada gagal ginjal maka fungsi ginjal yang lain itu bisa terganggu juga. Padahal kita ingat kemarin ginjal itu kan salah satunya mensekresi atau mengeluarkan hormon renin atau renin. Nah, renin tadi itu akan memicu terjadinya ya. Dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga itu merupakan vasokonstriktor. Wah, kemudian terbentuknya batu ginjal. Ya, jadi pada saat infeksi itu juga berisiko terjadi batu ginjal, berisiko terjadinya gagal ginjal. Ya, itu. Nah, ini kondisi glomerulus yang mengalami infeksi secara akut. Ini pengertiannya berarti adanya infeksi di glomerulus. Ya. Ini hampir sama ya manifestasinya kadang-kadang kalau enggak hati. Kemudian nah ini pun terjadi karena adanya reaksi antigen antibodi. Ya, seperti apa itu antigen antibodi? Ya saat Anda berinteraksi di psikososial tertentu. Ya. Patofisiologinya pada glomerulonefritis akut. Tanda gejalanya ada mengeluh sakit, Malaysia males, edema pada wajah, moon face, ada nyeri panggul, hipertensi ringan sampai berat. Kemudian nyeri tekan pada sudut kortovertebralis. Ya. Nah, ini hasil pemeriksaannya juga sama ya yang perlu diperiksa. Ada albumin, ada kemungkinan terjadi darah di dalam urin. Penyelesaiannya pemberian antibiotik dan ini
Saya kok masih jadi ngantuk terus, terkantuk-kantuk. Nah, nanti ingat ya, ini beberapa yang harus dibatasi jika terjadi insufisiensi retensi nitrogen, kemudian natrium yang dibatasi. Ini beberapa komplikasi yang bisa terjadi atau kontradiksi atau kontraindikasi. Kemudian obat diuretik. Nah, jadi tadi kan terjadi adanya ISK di bagian atas saluran perkemihan. Untuk meringankan beban kerja ginjal, maka di sini diberikan diberikan diuretik. Ingat ya, pasien itu diberikan diuretik, maka Anda harus monitor karena efeknya itu nanti urinnya akan keluar. Anda juga lihat efek sampingnya, urin yang keluar itu berapa banyak. Jangan sampai nanti setelah mengetahui urin keluarnya banyak, tidak diimbangi dengan monitor haluaran urinnya, tidak dimonitor, resusitasi atau pergantian cairannya juga tidak termonitor, tanda-tanda infeksi juga tidak diperhatikan. Itu ya, saya kira beberapa. Nah, ini kebutuhan cairan pada pasien yang mengalami gangguan di ginjal, urin output plus IWL. Ingat ya, urin output plus IWL. Urin outputnya ya nanti sesuai hasil pengkajiannya. IWL itu berapa banyak? IWL itu insoluble water loss. Ataupun pendek kata artinya apa? Halo? Air yang keluar. Air yang Air yang keluar. keluar tapi bukan yang nggak terlihat, Ibu. Ya, jadi air yang keluar dari dalam tubuh yang tidak terhitung. Ya, Contohnya apa aja jadinya? dari pernapasan, Ya, pernapasan itu keringat, perforasi, terus keringat, keringat. Ya, terus pernapasan, keringat. 10 sampai 20 ml per 20 menit. Oh, ya. Per kilogram berbadan per jam. Jadi misalnya, nanti ini ada soal tulisan urin output 250, berat badannya 50. Berarti berapa cairan yang Anda rekomendasikan? Kan urin output plus IWL. Urin outputnya berapa tadi? 250. IWL-nya diketahui berat badannya 50. IWL itu berapa kali berat badan? 10 sampai 20 kali berat badan. Ya, 10 sampai 15 kali. 15. Untuk ya, bukan kali ya. Konstanta. Jadi 10 sampai 15. Jadi berat badannya 50 tadi. 50 kali 10. Berarti 500. Sampai 15 kali 50. Berarti 15 kali 650. Plus 150. apa itu? 1050. Apanya? Nah, tadi kan 10 sampai 15 toh, berarti Oke. berapa sampai berapa? Kan ada kisarannya toh? Oh, berarti 500 sampai 600. 1050. Jadi 500 tambah 250. Ya. Sama dengan Sama dengan 750 tambah 250, berarti sekitar 750 sampai 1000. Paham toh? Iya, insya Allah. Nanti soalnya gitu ya. Jadi besok Anda edukasi ke pasien jangan nanti minumnya yang banyak. Nah, banyaknya berapa? Pasienmu ada nggak kontraindikasi? Ada nggak restriksi cairan gitu ya? Berbeda dengan pemberian penghitungan cairan pada orang yang tidak ada gangguan restriksi atau tidak ada gagal ya. Berapa banyak kebutuhan cairan? 2 liter sampai 3. 2000 sampai 3000 itu asalnya Dari cairan, buah-buahan, makanan. Asalnya bukan hanya dari minuman. Itu asalnya, tapi cara ngitungnya itu loh dari mana?
Kalau tadi kan ini IWL urine first urine outputnya itu 50 sampai cc setiap kilogram berat badan, ya toh? Jadi nek berat badannya itu 50 kan 500 cc kali 50 berapa? 2.500. 2.500 kan? Nah, Nggih. asal muasalnya dari itu toh. Oh, nggih. Ya, gitu ya. Nggih. Jadi jangan nanti disesuaikan dengan berat badan nih pasien, gitu ya. Nggih. Dan belum lagi perhitungan apa yang diperhitungkan lagi? Suhu tubuh pasien. Setiap kenaikan 1 derajat harus berapa tambah berapa persen? Satu 1 pas 10%. Kok lali? 10. Nah, 10%. Gitu ya. Nggih. Jangan pada lupa. Terus lagi, kalau banyak keluar keringat dingin, Ditambah. menjadi pertimbangan. Terus habis itu pernapasan cepat menjadi perhitungan enggak di dalam menghitung IWL? Nggih. Nah, gitu nggih. Nah, itu yang perlu. Nanti cek lagi rumus-rumusnya. Ini glomerulonephritis kronis. Nah, itu juga sama. Ini karena apa? Dampak daripada perubahan antigen antibodi. Ini kondisi kalau terjadi glomerulus-nephritis karena ginjalnya. Atau fisiologinya karena apa? Kejadian infeksi berulang. Ya. Nah, kemudian di sini akan mengakibatkan adanya jaringan fibrosa yang luas dan menimbulkan jaringan parut, sehingga akan mengakibatkan, kalau jaringan parut berarti kasar ya, sehingga akan mengakibatkan ketidakteraturan. Dengan demikian nanti akan mengakibatkan apa? Penebalan pada dinding renal. Akhirnya terjadi kerusakan pada glomerulus ya. Itu kalau terjadi perlukaan berarti kan akan merusak jaringan tadi ya. Begitu? Nggih. Nah, ini manifestasi pasien tampak kurus, kulitnya berwarna kuning keabu-abuan, ada odem, tensinya tidak normal, bisa naik, bisa turun, mukosanya juga pucat karena terjadi anemi. Kita ingat kemarin, kalau ada gangguan di ginjal berarti gangguan di fungsi ginjal. Fungsi ginjal selain sebagai alat ekskresi, non-ekskresinya mensekresi beberapa hormon toh? Hormon Poetin. Sehingga akan terjadi anemi. Bisa juga terjadi mudah kropos. Karena apa? Terjadi gangguan di dalam pembentukan vitamin D kan? Nggih. Kok lupa? Ingat loh Doan? Nggih. Ya. Gitu nggih. Lanjut. Itu beberapa hal ya. Terus bisa terjadi kardiomegali juga, irama jantung galop, suara paru bisa crackless. Karena apa? Kita ingat bisa terjadi odem pulmo juga atau hidraksi. Ini pada urinalisis ada proteinuri ya. Terus ada kardiomegali, ada odem pulmo. Ya. Maka batasannya batasi natrium cairan ya, bila tidak terdapat hipertensi. Dietnya TKTP boleh ya untuk kebaikan. Kalau infeksi itu dietnya TKTP dan harus ditangani dengan tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pasien diistirahatkan bila terjadi edem berat, kepala ditinggikan, berat badan juga dipantau tiap hari, lingkar perut juga ya, obat antidiuretik juga tolong diperhatikan untuk mengurangi kelebihan cairan. Kemudian pemberian natrium cairan juga harus disesuaikan kemampuan ginjal, jangan sampai tinggi natrium, tinggi cairan, nanti bisa malah mengakibatkan tambah bengkak ya.
Ini kalau terjadi SK pada atas ginjal. Nyeri di daerah panggul kemarin dah ginjal teraba lunak, nyeri tekan pada kostovertebra, terjadi kekakuan abdominal, ada demam peningkatan suhu tubuh, kemudian akan mengalami rasa lemah, malaise, anoreksia, nafsu makan, dan penurunan haluan urin, penurunan keluaran urin ya. Sehingga warna urinnya bisa keruh atau ada bakterinya, bisa piuri berwarna putih, atau bisa juga karena ada sel darah putih. Kemudian juga bisa merah kalau ada sel darah merah, jadi ada perdarahan. Kemudian diperlu dilakukan kultur dan sensitivitas urin hasilnya positif. Hasil radiografi, IVP, urografi, ekspresi dan sitoskopinya menunjukkan adanya kelainan. Ini diagnosanya ya, gangguan eliminasi di suri, hisistansi, frekuensi ataupun sering berkemih ya, karena ada iritasi. Karena tadi kalau pada ada iritasi itu setiap ada penambahan urin dia nggak bisa menahan karena kemampuan untuk berdilatasi menurun ya. Dan kenapa habis kencing kok tidak merasa puas? Karena pada saat mengkerut tidak optimal karena terasa sakit sehingga masih ada urin yang tinggal di kandung kemih. Sehingga adanya urin di kandung itu menjadikan seseorang ingin ada rangsang refleks berkemihnya muncul. Gitu ya. Itu saya kira ini beberapa bagaimana intervensinya ya.